Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan resiko audit, kemudian materialitas dan bukti audit. Kemudian berikutnya, resiko audit adalah resiko bahwa seorang auditor akan menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Biasanya pendapat yang paling baik kan wajar tanpa pengecualian. Nah, jadi maksudnya resiko di sini, resiko, jadi misalkan seorang auditor menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Sehingga untuk itu auditor, jadi supaya tidak beresiko terlalu supaya tidak beresiko terlalu tinggi, maka sebaiknya auditor harus melaksanakan audit untuk mengurangi resiko tersebut sampai pada tingkat yang cukup rendah.
Nah, kemudian berikutnya pada tingkat saldo akun, resiko audit terdiri atas yang pertama adalah resiko bawaan. Nah, resiko bawaan ini adalah kerentanan suatu saldo akun terhadap suatu salah saji material. Jadi misalnya adanya perhitungan yang rumit dan lain sebagainya. Pertanyaan gua apa nanti? Karena kalau kemudian yang berikutnya yaitu resiko terkait dengan pengendalian. Jadi resiko terkait dengan pengendalian ini bahwa suatu salah saji tidak dapat dicegah atau tidak dapat dideteksi oleh pengendalian. Nah, biasanya ada beberapa resiko pengendalian yang akan tetap ada karena keterbatasan bawaan di dalam setiap pengendalian intern. Nah, memang resiko-resiko ini akan tetap ada. Di sini berusaha untuk meminimalisir atau menekan resiko-resiko tersebut seminimal mungkin atau sekecil mungkin. Tetapi ya pasti ada, tidak mungkin akan bebas dari resiko sama sekali seperti ini misalkan pengendalian. Nah itu karena memang adanya bawaan. Tetapi asalkan resiko itu sedikit, kan ada istilah ada yang bisa ditoleransi dan ada yang tidak bisa ditoleransi. Nah, kalau resikonya semakin sedikit kan masih bisa ditoleransi. Nah, kemudian berikutnya adalah resiko deteksi. Nah, resiko deteksi ini adalah resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Jadi
Jadi di mana pada saat pertimbangan terhadap asersi manajemen itu kan macam-macam ya. Biasanya sudah ada di auditing 1. Jadi ada asersi keterjadian, ada asersi keberadaan, ada asersi ketepatan. Jadi misalkan keterjadian, berarti artinya transaksi itu memang benar-benar terjadi. Kalau ketepatan berarti baik transaksi maupun perhitungannya itu benar-benar sudah tepat. Nah itu jadi tadi kembali karena ada beberapa resiko yang kemungkinan terjadi, maka diharapkan bahwa di dalam pemeriksaan itu auditor harus bisa meminimalkan resiko. Karena memang sebenarnya jadi auditor itu mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Sehingga di dalam menyimpulkan opini pun jadi tidak bisa sembarangan. Apapun yang ditemukan, apapun yang disimpulkan, itu harus disertai dengan bukti. Misalnya, namanya opini kan macam-macam ya. Ada wajar, tidak wajar, disclaimer. Nah, biasanya kalau auditor memang sudah tidak bisa melaksanakan prosedur audit dan tidak yakin di dalam pemeriksaan itu, auditor pasti akan memberikan akan no opinion atau problemnya adalah tanah ini yang dia mengerahkan irfan buat tempat namanya kampung Kampar.
Dia nyuruh ibu-ibu itu berwarna pelayaran arah sana. Nah, ibu-ibu ini menyangkulin anak yang nyuruh anak buahnya kan. Anaknya, oh iya deh. Air di tanah dari kamu. Ya. Kamu. Politik. Kamu akhirnya mau tahu kan ceritanya. Ya. Ada beberapa yang ya Pak Ahok karena digasa kan yang bagus. Ini maksudnya bahwa satir. Nah, tadi sinyal saya terputus, ini sudah bisa terdengar lagi belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini saya buka lagi layarnya karena biasanya kalau terputus layarnya presentasi akan hilang sendiri. Ini sudah bisa kelihatan lagi. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, selanjutnya tadi materialitas adalah tingkat salah saji yang ditoleransi. Nah, pertimbangan auditor tentang materialitas merupakan masalah terkait dengan kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Nah, untuk tingkat materialitas sendiri di dalam laporan keuangan, suatu entitas itu tidak sama antara entitas satu dengan entitas lainnya. Jadi tergantung pada ukuran besar kecilnya entitas tersebut. Nah, kemudian berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi auditor di dalam pertimbangan materialitas awal. Yang pertama adalah bahwa materialitas merupakan konsep relatif bukan absolut, sehingga sebuah salah saji dengan besaran tertentu dapat menjadi material bagi suatu perusahaan yang kecil. Begitu pula sebaliknya, dengan jumlah salah saji yang sama dapat menjadi tidak material bagi perusahaan yang besar. Jadi tadi terkait dengan materialitas itu tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Misalnya orang kekayaan orang itu kekayaan atau pendapat orang tentang kekayaan itu kan berbeda-beda karena itu relatif. Ada orang yang mengatakan itu kekayaannya 1 miliar. Bagi orang yang kecil itu akan menilai itu sangat besar. Tetapi bagi orang yang besar, karena bagi orang yang kekayaannya sangat besar, 1 miliar itu bukan apa-apa. Nah, itu kan penilaian terkait seperti tadi contohnya. Kaya, tidak kaya, misalkan. Punya uang banyak, tidak banyak. Itu relatif. Tergantung tadi kondisi dari masing-masing orang. Kalau kondisinya orang itu memang kekayaannya banyak,
ya 1 miliar ini bukan apa-apa. Tetapi bagi kondisi orang yang asetnya sedikit, 1 miliar ini sangat banyak. Nah, seperti itu ibaratnya gitu ya. Begitu juga terkait dengan materialitas. Ada orang yang 1 juta itu material karena itu perusahaannya kecil. Tapi bagi perusahaan besar 1 juta bukan apa-apa, sehingga itu bukan tidak material. Nah, kemudian selain material itu tadi relatif, jadi bukan absolut yang saklek seperti itu tadi. Jadi tadi tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Selain itu terkait dengan materialitas juga dibutuhkan dasar untuk mengevaluasi. Karena materialitas ini adalah konsep yang relatif tadi sehingga sangat penting untuk memiliki dasar di dalam menentukan apakah suatu jumlah tertentu pada perusahaan tertentu bisa dikatakan material atau tidak. Kalau Ahok nih atau siapapun dari gubernur pasti akan diambil tanah dari tempat enggak. Tapi itu enggak semangat itu jadi Nah, kemudian berikutnya, jadi biasanya laba bersih sebelum pajak yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam menentukan materialitas bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, karena dianggap sebagai unsur yang sangat penting bagi para penggunanya. Kemudian beberapa perusahaan yang nirlaba itu seringkali menggunakan biasanya tadi ya, kalau berorientasi laba biasanya menggunakan tadi dasar laba bersih sebelum pajak, tetapi yang perusahaan nirlaba biasanya menggunakan dasar yang umum, tidak memakai terkait dengan laba bersih sebelum pajak, tetapi misalnya laba kotor, kemudian total aset atau aset bersih. Di acara yang memang terkait dengan materialitas ini selain sudah intinya sudah disimpulkan bagi auditor senior ketawa, tentunya ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi auditor pada tingkat partner, karena nanti partnerlah yang bertanggung jawab. Jadi memang biasanya kalau di lapangan itu auditor itu kan punya tugas masing-masing di tiap level itu. Jadi biasanya level senior pegawai atau supervisor itu ke lapangan, pemeriksaan ke lapangan. Kemudian nanti dari hasil pemeriksaan itu, apabila ada temuan atau menemukan sesuatu apapun itu, perlu dikonsultasikan kepada partner. Nah, disinilah nanti partner yang akan menentukan. Nah, kemudian berikutnya hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan materialitas. Yang pertama yaitu membutuhkan pertimbangan profesional, kemudian tadi bersifat relatif, tidak absolut, kemudian berikutnya ditentukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi.
Nah, kemudian berikutnya bersifat akumulatif, kemudian tidak ditentukan besarannya atau nilainya oleh standar audit, dapat berubah seiring dengan progres audit. Jadi memang di dalam materialitas ini oleh standar audit itu tidak menentukan berapa besarannya atau nilainya. Hanya saja biasanya para auditor itu menggunakan pada umumnya. Jadi memang tidak ada standar audit khusus ini besaran materialitas nilainya seberapa. Bahkan ada beberapa pendapat dari auditor, salah satu auditor di KAP Big Four, juga pengarang buku itu menyatakan bahwa materialitas ini itu pertimbangan, sebenarnya itu pertimbangan dari masing-masing auditor terkait dengan keahlian profesionalnya. Menurut auditor ini material tidak, itu pertimbangan bagi masing-masing, ada yang menyebutkan seperti itu. Kemudian tadi dapat juga berubah seiring dengan progres audit. Jadi misalkan progres auditnya dengan berjalannya waktu, nilai materialitas itu kan ada batasnya, umumnya misalkan ada batasnya 1% sampai 2%. Nah, itu kan tergantung dari auditornya. Bisa 1%, 2%, 3%, tergantung tadi umumnya batasnya berapa persen sampai berapa persen. Nah, kemudian berikutnya aspek keuangan yang dijadikan fokus dalam menghitung angka materialitas. Misalnya earning base, dasar earning. Dengan dasar earning, yaitu angka materialitas yang mengacu pada laba, misalnya EBIT atau gross margin. Kemudian yang kedua yaitu activity base atau berdasarkan aktivitas. Nah, activity base ini adalah angka materialitas yang mengacu pada kinerja entitas, misalnya dari pendapatan, kemudian biaya. Jadi dihitung dari pendapatannya dan juga biayanya. Nah, kemudian berikutnya adalah capital base. Jadi dasar menggunakan capital. Dasar capital yaitu angka materialitas yang mengacu pada permodalan. Nah, terkait dengan permodalan biasanya dengan patokan tadi yang dilihat yaitu ekuitas dan aset. Nah, kemudian berikutnya adalah jadi masing-masing dari beberapa tadi pertimbangan terkait dengan materialitas itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tadi di dalam menentukan acuan untuk menghitung materialitas. Nah, biasanya beberapa karakteristik yang dipakai sebagai acuan, yang pertama untuk perusahaan yang profit oriented atau berorientasi pada laba itu biasanya menggunakan dasar earning atau activity base. Sedangkan untuk perusahaan yang non-profit oriented biasanya lebih tepat dengan menggunakan dasar activity base atau capital base.
berikutnya, yaitu untuk entitas yang sudah konsisten memperoleh laba setiap tahunnya, itu lebih cocok menggunakan earning base, sedangkan untuk entitas yang rugi atau masih dalam titik impasse, itu biasanya lebih cocok menggunakan activity base atau capital base. Kemudian untuk entitas yang sudah lama berdiri, itu biasanya lebih cocok menggunakan earning base atau activity base, sedangkan untuk entitas yang baru memulai operasional, biasanya lebih cocok menggunakan activity base atau capital base. Nah, kemudian berikutnya, jadi tidak ada standar yang baku yang diatur oleh SA, standar audit, dalam menentukan materialitas. Namun, angka persentase yang pada umumnya digunakan di dalam menentukan materialitas ini antara lain, ini sering yang digunakan, misalkan EBIT, laba sebelum bunga dan pajak, biasanya antara 5% sampai 10% dari EBIT. Kemudian yang dengan dasar gross margin, misalnya, atau margin laba kotor, antara 1%-nya sampai 4%-nya dari margin laba kotor. Kemudian revenue atau pendapatan atau hasil kotor penjualan, biasanya angka penentuan angka materialitas itu antara 0,5% sampai 2%-nya dari revenue. Kemudian untuk operating expense atau biaya operasional antara 0,5%-nya sampai 2%-nya dari biaya operasional. Kemudian untuk modal atau equity itu antara 1% sampai 5%-nya dari equity. Kemudian untuk aset antara 0,5%-nya sampai dengan 2%-nya dari aset. Baik, itu terkait dengan tadi, biasanya ini speakernya ada tidak terdengar, jadi harus diketuk-ketuk meja. Nah, kemudian berikutnya adalah bukti audit. Nah, bukti audit merupakan informasi yang digunakan untuk mendukung auditor di dalam pemeriksaan. Bukti audit dapat berupa data akuntansi dan semua informasi yang mendukung auditor. Nah, kemudian untuk data akuntansi, misalnya berupa jurnal, berupa buku besar, dan bukti lainnya terkait dengan laporan keuangan. Sedangkan untuk bukti pendukung, misalnya
surat balasan konfirmasi, dan lain-lain. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan bukti audit, yaitu harus memiliki kriteria terhadap kecukupan dan kompetensi. Nah, untuk bukti audit yang dikatakan cukup, itu biasanya lebih berkaitan dengan kuantitas atau jumlah bukti. Sedangkan untuk bukti audit yang bisa dikatakan kompeten, yaitu bukti audit yang berupa informasi pendukung tergantung pada faktor-faktor berikut. Jadi bisa dikatakan kompeten apabila yang pertama relevansi atau relevan. Nah, bukti audit yang dikatakan relevan yaitu jika bukti tersebut jelas. Jelas di sini maksudnya memiliki hubungan yang logis, kemudian masuk akal dengan tujuan dan kriteria audit, serta dapat dimengerti dengan temuan audit tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah sumber informasi. Jadi, sumber informasi bukti tersebut didapatkan dari mana, kemudian bisa dipercaya atau tidak. Jadi, terkait dengan sumber informasi ini sangat berpengaruh terhadap kompetensi bukti audit. Sehingga bukti yang diperoleh auditor, baik secara langsung, yang secara langsung dari pihak luar entitas, itu biasanya lebih independen daripada atau lebih dapat dipercaya daripada bukti yang didapatkan oleh atau dari dalam perusahaan itu. Jadi kan namanya pihak luar kan tidak, istilahnya biasanya lebih ke tidak mengada-ada seperti itu. Berbeda dengan bukti yang memang perusahaannya itu dari perusahaannya sendiri, kan pasti kalau punya kesalahan, namanya orang ya, misalkan kan pasti kalau punya misalkan saya bekerja di PT A, kan pasti saya tidak mungkin akan membeberkan yang jelek-jeleknya PT A. Misalnya PT A ini pengkontrolnya tidak baik, ini itu kan tidak mungkin. Pasti pasti akan ibaratnya kalaupun ada kekurangan atau kelemahan, pastinya akan ditutupi. Berbeda dengan orang luar itu pasti akan bicara apa adanya, kondisi yang sebenarnya dan keadaan yang sebenarnya. Nah, itu maksudnya. Jadi sebenarnya informasi yang didapatkan dari luar itu malah justru itu informasi yang benar-benar apa adanya dibandingkan informasi yang diperoleh dari klien itu sendiri.
Nah, kemudian berikutnya adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu, kriteria ketepatan waktu biasanya berhubungan dengan tanggal pemakaian bukti. Kemudian objektif selain ketepatan waktu, jadi katakan konten yaitu objektivitas. Jadi biasanya bukti audit yang bersifat objektif lebih dapat dipercaya daripada yang reliabel dan kompeten daripada yang bersifat subjektif. Nah, di layarnya sudah terlihat lagi presentasinya untuk selanjutnya. Sudah. Sudah. Baik, berikutnya yaitu saya akan menjelaskan bab selanjutnya terkait dengan pengendalian intern. Nah, di bab ini terkait dengan pengendalian intern, jadi lebih ke bagaimana auditor itu bisa melakukan pemeriksaan atas pengendalian intern klien. Nah, standar pekerjaan lapangan yang kedua sesuai IAP, Institut Akuntan Publik Indonesia, menyebutkan bahwa pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diterapkan. Kemudian IAP sendiri mendefinisikan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, kemudian manajemen, dan personil lain dari entitas atau perusahaan yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan. Jadi namanya pengendalian intern perusahaan itu kan bagaimana proses pengendalian intern yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di perusahaan tersebut karena intern gitu ya. Misalkan kan ada auditor internal. Nah, auditor internal ini ya bisa dikatakan sebagai pegawai perusahaan itu. Karena yang menggaji perusahaan itu ditugasi untuk melakukan pengawasan. Berbeda dengan auditor eksternal. Kalau auditor eksternal, ya tadi auditor yang fungsinya melakukan bukan pengawasan, tetapi pemeriksaan dan nantinya akan memberikan opini. Jadi kalau auditor internal, baik pemerintah maupun swasta itu hanya melakukan pengawasan, mengevaluasi, menganalisis, hanya sebatas itu, tetapi tidak berhak untuk mengeluarkan opini. Nah, yang berhak untuk mengeluarkan opini hanya auditor eksternal. Kalau pemerintah, auditor eksternal itu BPK, lembaganya, Badan Pemeriksa Keuangan.
Berbeda ya, kan ada BPKP. Kalau BPKP itu termasuk auditor internal, karena hanya sebagai pengawas. Kalau yang auditor eksternalnya itu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, tidak ada P-nya. Kalau yang ada P-nya seperti tadi, hanya pengawas. Nah, begitu juga di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan itu auditor internalnya ya memang orang yang disuruh perusahaan untuk menjadi auditor internal, untuk menjadi pengawas internal. Jadi hanya mengawasi saja. Tetapi untuk yang auditor eksternal inilah yang melakukan pemeriksaan dan berhak untuk memberikan opini. Nah, tadi terkait dengan keyakinan yang memadai dalam pencapaian 3 golongan, yang pertama yaitu keandalan pelaporan keuangan. Jadi pelaporan keuangan itu bisa diandalkan. Kemudian selain itu terkait dengan pengendalian internal itu bisa menilai tentang efektivitas dan efisiensi dari operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, operasi perusahaan maupun organisasi gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kepatuhan. Jadi bagaimana klien itu terhadap kepatuhan, melakukan kepatuhan terhadap baik hukum maupun peraturan yang berlaku. Nah, kemudian berikutnya pengendalian intern terdiri atas 5 komponen yang saling terkait. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini merupakan ciri dari bagaimana ciri dari suatu organisasi. Jadi bisa juga dikatakan seperti apa ya, menilai tentang ciri khas dari organisasi itu. Bisa dilihat dari integritas maupun nilai etika di dalam perusahaan itu, kemudian dari struktur organisasinya, dari pemberian wewenang dan tanggung jawabnya, maupun dilihat dari kebijakan-kebijakan serta bagaimana pelaksanaannya. Karena terkadang klien itu membuat kebijakan sendiri tetapi dilanggar sendiri. Jadi misalnya klien sebuah di lembaga pemberi kredit misalnya atau lembaga keuangan. Nah, biasanya itu memberi kebijakan untuk pemberian pinjaman khusus untuk pegawai itu maksimal 100 juta. Tetapi biasanya membuat kebijakan sendiri 100 juta terkadang ditemukan loh ini atas nama ini kan ini pegawai, kalau di kebijakannya maksimal 1 juta, tetapi di sini dalam pelaksanaannya ada pegawai yang pinjam sampai 500 juta. Nah, ini kan berarti tidak melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat dengan apa yang harus dilakukan. Jadi kebijakan-kebijakan itu hanya ditulisan saja. Nah, kemudian berikutnya, selain lingkungan pengendalian, berikutnya adalah penaksiran risiko. Nah, penaksiran risiko ini adalah bagaimana risiko itu harus dikelola. Jadi tadi, bagaimana perusahaan itu mampu mengelola risiko sehingga bisa menekan adanya risiko. Misalnya, bagaimana kemampuan dari perusahaan itu di dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan. Itu seharusnya konsisten dengan asersi. Jadi misalnya, di asersi ketersediaan. Kalau perusahaan itu membuat jurnal, ada transaksi tanggal 5 pembelian komputer,
ya transaksi itu benar-benar terjadi. Jadi bukan transaksi fiktif. Jadi jangan sampai misalkan auditor menemukan adanya transaksi di dalam jurnal tetapi tidak terjadi. Karena tadi orang misalnya mau melakukan apapun itu pasti kan punya tujuan dengan cara apapun. Tujuannya bisa tadi menyelipkan apapun yang di dalam. Nah, yang jadi susah auditor adalah auditor misalkan ibaratnya ya. Kalau saya sebagai orang yang melakukan, saya mau membuat kecurangan. Saya ibaratnya corok gampangannya ya. Saya mau menyelipkan pasir kecil di dalam serabut. Kalau saya sendiri yang menyelipkan, itu saya tahu, saya selipkan di bagian mana. Walaupun sekecil apapun nanti saya tahu tempatnya, suatu saat saya bisa ambil pasir itu. Tetapi bagi auditor, bukan orang yang menyelipkan pasir tadi, itu kan akan menjadi suatu tantangan yang sangat berat. Ditantang untuk mencari pasir-pasir kecil itu yang diselipkan oleh orang lain. Nah, itulah. Jadi makanya bukan hanya tantangan yang berat saja, tetapi terkait dengan apa ya, kalau orang menilai itu dilema. Jangan dianggap auditor itu tidak dilema pada saat mau merumuskan opini, termasuk menemukan suatu salah saji, itu sangat dilema sekali. Karena banyak tekanan dari sana sini, sementara auditor harus independen, ada kode etik, kalau menyalahi kode etik juga akan terkena sanksi, tetapi tekanannya banyak, ditekan dari atas, samping-samping, dan bawah. Nah, itu yang membuat orang pada saat kondisi seperti itu akan mengalami dilema. Senang sekali rasanya, begitu melakukan pemeriksaan, itu kondisi kliennya itu baik-baik saja. Dalam artian pengendalian internalnya bagus, tidak ditemukan salah saji, tidak menemukan adanya temuan-temuan yang sangat fatal, sangat senang karena tidak membuat pikiran. Nah, yang membuat pikiran apabila banyak temuan, nanti ditekan sana sini, kliennya menekan, dari pihak pemilik perusahaan menekan, ya sudah pusing. Sementara auditor itu harus tetap independen, punya kode etik. Kalau menyalahi kode etik nanti akan dapat sanksi dan lain sebagainya. Jadi pada saat kondisi seperti itu ya dilema tadi. Nah, kemudian berikutnya yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang terkait dengan hal-hal misalnya review terhadap kinerja. Jadi misalkan biasanya kalau suatu perusahaan punya pengendalian yang bagus, itu melakukan review. Jadi atasan atau kalau perusahaan yang besar punya auditor internal, itu auditor internalnya melakukan review terhadap kinerja dari perusahaan itu. Kemudian selain melakukan review, pengolahan informasi, kemudian pemisahan tugas.
Nah, kemudian berikutnya adalah informasi dan komunikasi. Nah, terkait dengan informasi dan komunikasi, biasanya meliputi bagaimana sistem akuntansi yang ada di klien, kemudian pemahaman suatu peran dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai, bagaimana tanggung jawabnya, peranannya, apakah jelas atau tidak, apakah misalkan terpisah atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantauan. Jadi proses pemantauan terkait dengan kualitas kinerja di dalam pengendalian intern. Jadi selain tadi melakukan evaluasi juga perlu dipantau. Perlu adanya pemantauan. Jadi tidak mungkin misalkan membuat pengendalian internal perusahaan itu berjalan sejalannya. Tidak, tetapi perlu adanya pemantauan, kemudian evaluasi bagaimana apakah sudah berjalan dengan baik pengendalian internnya atau tidak. Nah, kemudian berikutnya adalah hubungan antara pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan. Nah, jadi jika pengendalian intern pada suatu perusahaan itu lemah, misalnya setelah dilakukan analisis, pemantauan, pemahaman, ternyata pengendalian dari klien itu lemah, pengendalian internalnya. Maka bisa saja dengan pengendalian internal yang lemah itu terdapat kemungkinan baik kesalahan, keakuratan maupun kecurangan di dalam perusahaan itu potensinya sangat besar. Karena tadi biasanya pengendalian internal yang baik itu akan membantu di dalam proses pemantauan, proses pengawasan. Nah, apabila pengendalian internalnya lemah, ya kemungkinan bisa juga tadi banyak hal-hal yang bisa dikatakan tidak begitu baik seperti itu karena pengendalian internalnya saja lemah. Nah, itulah pentingnya. Jadi di dalam pemeriksaan itu, di dalam mengaudit itu, tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya saja, tetapi perlu melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian internnya. Karena tadi kaitannya, jadi bisa dikatakan ibaratnya pengendalian internalnya saja lemah. Terus bagaimana di dalamnya? Sehingga misalkan auditor menyimpulkan bahwa klien itu pengendalian internalnya lemah, maka auditor untuk mencegah risiko tersebut akan melakukan memperluas wilayah pemeriksaannya atau memperdalam lagi wilayah pemeriksaannya biasanya pada saat melakukan substantif test. Nah, substantif test itu seperti yang sudah ada pada bab sebelumnya, bab 1 itu pengujian misalkan terhadap transaksi, terhadap jurnal, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern dari klien. Yang pertama, pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern ini karena sangat penting, sehingga baik buruknya pengendalian akan memberikan pengaruh. Nah, nantinya akan memberikan pengaruh terhadap yang pertama, yaitu keamanan harta perusahaan. Kemudian yang kedua, pengaruhnya juga terhadap opini yang nantinya akan diberikan. Harga minyak goreng jadi membongkar karena tak bisa mengandalkan akhirnya. Kemarin kan sudah Nah, kemudian berikutnya, ada 3 cara yang biasa digunakan. Jadi, cara yang biasa digunakan untuk melakukan pemahaman, melakukan pemantauan, kemudian pengecekan terhadap pengendalian intern klien. Yang pertama dengan cara internal, disebut dengan internal control questionnaire. Jadi perusahaan itu membuat seperti kuesioner, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diisi oleh klien. Nah, biasanya pertanyaan yang dibuat oleh auditor ini terkait untuk menilai pengendalian internal klien itu berisi ya atau tidak. Jadi misalkan ya, seperti kuesioner itu, seperti pasti tahu ya kuesioner. Kuesioner pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian sampainya kolom iya, sampainya tidak. Jadi misalkan pertanyaannya, misalkan apakah semua dokumen sudah tersimpan dengan baik? Nah, itu pertanyaannya misalnya. Nah, nanti kalau iya pasti klien akan mencontoh yang bagian kolom iya. Kalau tidak, klien akan mengisi pada bagian kolom tidak. Jadi nanti seperti itu. Auditor akan membuat pertanyaan-pertanyaan, nanti kliennya akan mengisi seputar pertanyaan itu. Cuman biasanya kan namanya orang disuruh mengisi kuesioner, biasanya kan mengisinya yang baik-baik saja. Kalau yang jelek-jelek kan tidak, jangan-jangan setelah diteliti isinya ya semua gitu ya. Tapi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat seperti negasi atau negatif. Jadi nanti dibolak-balik. Kalau ada pertanyaan yang dibuat negasi kan membuat orang bingung, kekeliwer gitu ya. Jadi kadang kok tidak konsisten. Kadang orang kalau kalimat negasi atau kebalikan itu kan tidak konsisten. Yang di atas jawab iya, nanti malah yang di bawah jawab tidak. Nah, biasanya yang jujur itu yang tidak itu. Tapi karena keblinger tadi, ada pertanyaan negasi. Tapi pada di saat di atas, karena belum keblinger, akhirnya jawabnya ya. Biasanya di dalam kuesioner juga ada seperti itu. Jadi ini menegaskan, ini yang ngisi kliennya ini konsisten tidak. Karena kalau tidak seperti itu, nanti jawabnya yang baik-baik semua, ya semua. Tidak mencontoh yang tidak. Tapi dengan seperti itu nanti akan kelihatan mana yang sebenarnya dan mana yang tidak sebenarnya. Itu tadi, jadi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kuesioner, nanti kan menyimpulkan dari jawabannya, nanti disimpulkan auditor ini pengendalian internnya sudah lumayan cukup baik, ini kurang baik. Nah, kemudian selain dengan cara tadi kuesioner yang kuesioner ini
Biasanya pertanyaannya terkait dengan misalkan struktur organisasi, pemisahan tugas dan tanggung jawab, kemudian bagaimana sistem dan prosedur aset tetap atau pengadaan aset tetap, pengelolaan aset tetap, kemudian bagaimana sistem dan prosedur penyimpanan dan pengawasan persediaannya, kemudian bagaimana sistem dan prosedurnya pembayaran gaji dan upah, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh terkait dengan pertanyaan yang dibuat. Berikutnya adalah membuat bagan arus atau flowchart. Jadi selain bisa juga tadi menggunakan kuesioner, bisa juga menggunakan membuat flowchart. Bagaimana auditor itu menggambarkan kondisi perusahaan, bagaimana prosedur sistem dan prosedur dari perusahaan itu, misalkan bagaimana prosedur, misalnya bagaimana sistem pembelian klien, bagaimana sistem terkait dengan prosedur utang, bagaimana terkait dengan prosedur pengeluaran kas, dan sebagainya. Jadi dibuat seperti bagan-bagan. Tapi biasanya tadi kalau membuat bagan-bagan kan agak lebih memperlama waktu gitu ya. Kemudian selain tadi bisa dengan kuesioner, kemudian bisa membuat bagan, selanjutnya bisa dengan namanya disebut dengan naratif. Dan naratif ini adalah auditor menceritakan tentang kondisi atau keadaan dari perusahaan dalam bentuk memo atau catatan. Nah, jadi misalnya auditor menjabarkan dalam catatan-catatannya, misalkan bagaimana kondisi pembukuan klien, bagaimana prosedur-prosedur yang sudah dilakukan klien dalam kegiatan perusahaannya, tetapi dibuat catatan sendiri. Nah, jadi tadi tergantung dari auditornya, mungkin lebih merasa yakin dengan menggunakan apa. Apakah kuesioner tadi, atau membuat bagan flowchart tadi, atau dengan membuat naratif. Tapi kalau membuat naratif, auditor itu akan melakukan pengamatan sendiri. Karena dengan hasil pengamatan, itu nantinya auditor itu akan membuat catatan sendiri. Selain pengamatan juga bisa namanya proses pemeriksaan ya, mencari informasi lewat wawancara dan sebagainya. Tapi biasanya, misal pun memberikan dengan cara kuesioner, itu ya tidak lantas langsung percaya dengan jawabannya klien. Iya, semua kan tidak. Tapi biasanya dipastikan lagi. Misalkan, biasanya yang membuat seperti ini kan direkturnya. Nah, biasanya dengan cara memastikan lagi, bertanya dengan pegawai yang lainnya. Kalau yang ngisi kan direktur, tapi kalau untuk menegaskan pegawai yang lainnya diwawancara. Pak, ini apakah benar seperti ini? Di bagian gudang ada 2 petugas. Kalau orang itu yang tidak membuat, tidak di-calling kan pasti akan menjawab jujur. Tidak, petugasnya itu 1, petugas pengirim barang, petugas penyimpan gudang, petugas atau 1. Ternyata di sini kok jawabannya ada perusahaan tugas, ada 2. Nah, ini nanti dikonfirmasi lagi yang benar mana. Apakah
jawabannya yang benar ya dari pihak informasi yang tidak ada tujuan kalau misalkan pegawai bagian biasanya misalkan yang tidak terlalu penting di perusahaan itu malah biasanya akan berkembang apa adanya. Nah, jadi di dalam pemeriksaan itu tidak hanya atau di dalam audit itu tidak hanya laporan keuangan saja yang diperiksa, tetapi perlu melakukan evaluasi terkait dengan pengendalian intern kliennya, karena tadi ada hubungan dari bagaimana pengendalian intern baik buruknya itu nantinya ke bagaimana isi sebenarnya kondisi, bagaimana sebenarnya kondisi di perusahaan itu. Nah, tadi sudah mengisi di daftar hadir di Google Class semua? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Ya, baik, kalau sudah akan saya panggil terlebih dahulu yang ada 25. Yang pertama itu Ainun Najib. Hadir, Bu. Kemudian berikutnya Fahila.
Laila Isfa. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian berikutnya Nur Laini. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian berikutnya Sariful. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian berikutnya Abdul. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian selanjutnya Hanasi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian berikutnya ya itu kalau ngomong kurang. Kemudian berikutnya Firman Aditya. Firman Aditya Nugraha. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian berikutnya Muhammad Jeffrey. Muhammad Jeffrey Maulana. Kemudian berikutnya Nindita Puspa. Hadir, Bu. Hadir. Ya, hadir. Baik, kemudian berikutnya Rustiana. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Afrokul juga. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Nadifa Aura. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Safela. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Agres Wijanarko. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Rani Mustika. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Elisa. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian selanjutnya Tri Listiono. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya David Dwi. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Baik, kemudian ya. Tadi David Dwi hadir. Kemudian berikutnya Yundi Alfaisa. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Ramna Alfia. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Rizka Febriani. Rizka hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian berikutnya Salsa Bila. Salsa Bila Firdaus. Baik, kemudian berikutnya Jessica. Hadir, Bu. Hadir. Baik, kemudian selanjutnya Jessica. Hadir, Bu. Hadir. Sudah semua? Mohon maaf, Bu. Saya tadi belum dipanggil kayaknya, Bu. Siapa? Muhammad Andrifan Alfi. Suaranya kurang keras. Siapa tadi? Muhammad Andrifan Alfi. Setelah Adhur Hussein. Sudah mengucapkan hadir ya di Google Class? Sudah. Oh, mau baca. Siapa? Muhammad Andrifan Alfi. Suaranya tidak begitu jelas. Muhammad Andrifan Alfi. coba diulangi lagi yang keras. Halo. Muhammad Andrifan Alfi. Ya, coba diulangi lagi yang keras atau ini namanya. Muhammad Andrifan Alfi, Bu. Muhammad dengannya Muhammad saja ini yang keras. Muhammad itu namanya Muhammad itu Visi depannya.
Afraqul Huda adanya ya? Bawahnya, Bu. Muhammad bawahnya Afraqul Huda. Muhammad, yang Muhammad itu Muhammad Agres bukan. Nanti ditulis saja di chat yang itu. Soalnya suaranya tidak terlalu terdengar. Aku Bu. Sudah sebut. Rizky Dwi. Iya Bu. Ya, Rizky Dwi Yuniarti. Tadi yang Muhammad sudah? Halo? Muhammad? Halo? Iya, Bu. Yang ditulis, Bu. Dulu ya? Iya. Enggak, ini sudah terlihat di Meet yang Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Andrew Fana. Iya, terima kasih, Bu. Sepertinya Andrew Fana belum mengisi di daftar hadir ya? Di daftar hadir tidak ada. Oh ya, ada Andrew Fana. Audi, ya sudah semua. Sudah ya. Baik, kalau sudah, jadi tadi caranya nanti biar sekalian, biar saya tidak ada yang tertinggal. Biasanya sekalian nanti jadi satu gitu ya. Nanti tetap akan saya berikan. Biasanya saya kirimkan lewat Google Kelas gitu ya. Tapi biasanya saya beri ada pemberitahuan saya nanti di WA group karena biar bisa terbaca gitu ya. Baik, kalau sudah untuk pertemuan hari ini saya akhiri sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.